Cek 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 cek, halo sobat Mimi. Kita gas lagi dalam profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan juga tolong dibantuin aja yang mau ngasih gue takjil bisa banget baca di deskripsi. Oke, langsung aja kita gaskan love profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shaggy dan juga Dangli dan yang lainnya mereka pun mendapatkan sebuah notifikasi kalau ternyata saat ini rumah mereka sedang diserang. Dan ketika mereka menyadari itu semua, mereka pun memutuskan untuk segera kembali pulang. Namun di dalam perjalanan itu yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, di sini Shaggy dia memutuskan untuk membuka panel sistem miliknya. Dan ketika Shaggy membuka panel sistem, di sini sistem memberitahukan kepada Shaggy apakah Shaggy akan mendapatkan hadiahnya, mengambil hadiahnya. Dan untuk Shaggy, ya, dia pun memutuskan untuk menerima hadiahnya. Dan di sini hadiah itu pun langsung diberikan oleh Shaggy kepada Nevernight, karena memang itu adalah hadiah yang memang dikhususkan untuk Nevernight. Ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan item yang dapat memperkuat spirit pedang. Aku juga ingin tahu seberapa besar itu akan meningkatkan kemampuan dari Nevernight, pikir dari Shaggy. Dan ketika Shaggy dia menyerahkannya kepada Nevernight, di sini Shaggy dia pun melihat kalau ternyata Nevernight pun menyerap itu semua dan terlihat spiritnya sungguh sangat senang. Dan itu membuat Shaggy dia pun berpikir kalau sepertinya orb ini seperti sebuah makanan. Dan ternyata hal itu benar adanya karena saat ini spirit dari Nevernight melahap itu semua. Benar, ini makanan, ucap dari Shaggy. Dan untuk Nevernight, telah menyerap itu semua, terlihat dia sungguh sangat kekenyangan. Waduh. Dan di sini Shaggy dia juga mendapatkan sebuah notifikasi kalau ternyata saat ini kemajuan dari Nevernight telah mencapai lebih dari 5%. Karena memang setelah menyerap itu semua membuat Nevernight kini kemajuannya mencapai 6,5%. Wow, ini luar biasa, ucap dari Shaggy. Karena sebelumnya ketika menyerap kekuatan dari spirit hantu aja hanya meningkatkan 0,5%, tapi dari orb ini meningkat hingga 5%, yang artinya ini sungguh luar biasa, ucap dari Shaggy. Di sini Shaggy juga mendapatkan sebuah notifikasi kalau saat ini Nevernight terlihat sungguh sangat puas yang dapat memicu sebuah hadiah tambahan. Hadiah tambahan apa itu? Pikir dari Shaggy. Dan di sini Nevernight dia meminta kepada Shaggy untuk mendekati dirinya, dan dia kini memberikan ataupun mengeluarkan sebuah mangkok yang di dalamnya terdapat banyak pilihan untuk Shaggy, yang membuat Shaggy dia berujar, "Hey, kau ingin mengambilnya kah? Kau ingin aku mengambilnya kah?" Tanya dari Shaggy. Dan hal itu pun dibenarkan oleh spirit imut ini. Jadi hadiahnya ada dalam sistem undian kah? Pikir dari Shaggy. Dan di sini Shaggy ketika dia ingin mengambilnya, dia juga sempat berpikir hadiah apa yang akan dia dapatkan. Dan jika itu adalah hadiah untuk membagikan spirit roh kepada orang lain, tentunya itu membuat dia berpikir mau dikasih ke siapa ya? Kira-kira cocok untuk siapa? Pikir dari Shaggy. Dan di sini Shaggy dia pun mengambilnya satu. Tapi sebelum Shaggy mengambil, di sini spirit dari Nevernight juga terlihat sungguh sangat kepo dan juga penasaran apa yang akan didapatkan oleh Shaggy. Baiklah, aku akan memilih ini, sambut dari dirinya. Dan ketika Shaggy dia mengambilnya, aku berharap benda ini aku berikan kepada siapa ya? Dongli, Hating, atau Lobing, pikir dari Shaggy. Tapi di sini ketika Shaggy dia melihat dan membacanya, membuatnya agak sedikit ternotis karena yang didapatkannya adalah kemampuan untuk spirit roh yang memberikan efek tidak menyenangkan, yang membuat dirinya jadi bingung. Apa? Tidak menyenangkan? Maksudnya apa ini? Ucap dari Shaggy yang juga cukup bingung. Dan ketika Shaggy ingin tahu lebih detail, tentunya dia harus membaca lebih detail lagi. Dan ketika dia membacanya, mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata spirit yang akan dibangkitkan oleh Shaggy adalah spirit yang akan menarik kekuatan keberuntungan milik lawannya, yang membuat Shaggy jadi bingung. Tapi ya sudahlah, di sini Shaggy memutuskan untuk tetap mengekstraknya, mengambilnya. Dan ternyata tingkat yang diambil oleh Shaggy ada di tingkatan abu-abu, yang membuat Shaggy jadi bingung. Lah, abu-abu, apakah itu rendah? Kupikir yang paling rendah itu kuning, ini abu-abu tingkat apa itu? Pikir dari Shaggy yang juga bingung. Tapi ketika Shaggy dia membuka ataupun menyentuh benda itu, kini inilah wujud spirit yang telah dibangkitkan oleh Shaggy yang dapat dia bagikan kepada orang lain. Dan di sini Shaggy dia juga mendapatkan sebuah notifikasi kalau ternyata roh pedangnya ini ada di tingkatan E, yang membuatnya jadi bingung. Apa? Tingkatan E, yang artinya nggak terlalu berguna kan? Pikir dari Shaggy. Tapi ketika Shaggy coba melihat lebih detail lagi, di sini spiritnya pun juga sama melihat ke arah Shaggy. Tapi ternyata sepertinya spiritnya ini malah terkesemsem dengan Shaggy, yang membuat Shaggy jadi bingung. Lah, masa iya spirit
bisa terkesima dengan penampilanku kah? Pikir dari Lee Seok-gi. Namun ketika Spirit itu mencoba menjilatnya, membuat Lee Seok-gi jadi bingung. Wah anjir, apa ini? Ucap dari dirinya yang kaget dan langsung membantingnya. Dan melihat Lee Seok-gi melakukan aksi yang seperti ini tentunya membuat mereka semua yang melihatnya jadi bingung. Nah, ngapain? Pikir dari mereka. Tapi untuk Lee Seok-gi, tidak ada sambut dari dirinya. Dan di sini melihat Lee Seok-gi yang bersikap aneh tentunya membuat Nona UR dia berpikir kalau sepertinya ini terjadi karena dirinya. Tapi untuk Dongli, tidak, dia memang seperti itu. Ucap dari Dongli yang mengatakan kalau kakaknya memang aneh. Namun tak lama setelahnya kini mereka pun telah dekat sampai wilayah dari Sekte Mo yang membuat Lee Seok-gi dia tidak menyangka kalau ternyata dengan menggunakan formasi seperti ini dapat kembali dengan sungguh sangat cepat. Padahal sebelumnya ketika mereka pergi mereka membutuhkan waktu 1 harian, tapi ketika kembali ya enggak sampai 1 hari, setengah hari juga enggak. Pikir dari Lee Seok-gi yang ternyata cukup kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dongli dalam hal susunan formasi yang memang edan dapat membuat benda ini sangat cepat seperti ini. Dan selanjutnya kini Lee Seok-gi dia pun siap untuk menerima hadiah dia yang selanjutnya, dan itu adalah hadiah yang dapat meningkatkan atribut penggunanya. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun berpikir jika saja itu dapat meningkatkan atribut terkait dengan formasi, maka di sini Lee Seok-gi akan menyerahkan benda itu kepada Dongli. Tapi sebelum Lee Seok-gi membuka hadiahnya, dia pun juga ingin tahu sebenarnya Dongli ini ada di tingkatan apa, ada di level berapa, dan sekarang harusnya aku dapat melihatnya. Ucap dari Lee Seok-gi. Karena sebelumnya ketika Lee Seok-gi ingin melihat level dari Dongli itu nggak bisa dibatasi oleh sistem, tapi kali ini tidak, karena saat ini sepertinya level yang dimiliki oleh Lee Seok-gi dan juga Dongli sepertinya sudah tidak terlalu jauh. Dan ketika Lee Seok-gi ingin melihat level milik Dongli di sini, justru Dongli lah yang ngomong duluan yang membuat Lee Seok-gi jadi mengurungkan niatnya. Di mana Dongli dia pun berujar, kakak, gunakanlah defense sense milikmu. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Jam dari Dongli, di mana Dongli dia juga mengatakan kalau saat ini mereka ada di wilayah dari Sekte Genji. Tapi kenapa dia merasakan banyak sekali energi jahat di sekitaran tempat ini? Mendengar itu membuat Lee Seok-gi pun mencoba untuk dapat melihatnya. Dan ketika Lee Seok-gi dia mengamatinya, dia pun melihat kalau ternyata Sekte Genji saat ini benar-benar udah hancur, sudah hancur-hancuran. Dan di dalam tempat ini, di dalam Sekte Genji hanya terdapat para zombie-zombie doang. Cuman ada zombie-zombie aja. Apalagi saat ini zombie-zombie ini sedang berjalan menuju tempat, berjalan menuju satu arah, yang membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir kalau sepertinya wilayah sekte yang ada di sekitar tempat ini semuanya juga telah dihancurkan. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun tahu kalau mereka semua telah dibangkitkan dengan menggunakan Soul Jade, yang artinya ini diciptakan dan digunakan untuk keperluan orang jahat dengan sebuah tujuan tertentu. Mendengar hal itu membuat Nona UR dia pun bertanya apakah tujuan mereka untuk mengincar Sekte Mo, dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Lee Seok-gi karena saat ini dia dapat melihat dan juga merasakan dalam radius 500 mil di sekitaran tempat ini sudah tidak ada lagi sekte-sekte yang berdiri dan hanya tersisa Sekte Mo, yang artinya mereka pasti akan menyerang Sekte Mo. Dan mendengar itu semua tentunya membuat mereka pun jadi bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Di sini dia juga terlihat sungguh sangat sedih karena mereka yang telah dikalahkan dan juga telah berakhir kini dibangkitkan kembali, dan itu membuat mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang. Ucap dari Nona UR ini. Dan untuk Lee Seok-gi, ya itu memang benar, tapi tidak ada lagi yang dapat kita lakukan dan sekarang kita harus segera kembali ke Sekte Mo. Ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di Sekte Mo, para penyusup mereka juga masih terjebak di dalam susunan formasi yang terpasang di tempat ini. Mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat ini karena kabut ini sungguh sangat tebal hingga mereka tidak dapat menyadari posisi mereka satu sama lain. Dan di sini untuk dapat terus terhubung dengan rekannya, mereka pun memutuskan untuk saling berteriak satu sama lain mencari posisi di antara mereka karena saat ini mereka tidak bisa melihat satu sama lain dan juga tidak bisa menggunakan defense sense mereka untuk saling terhubung, dan itu membuat mereka cuma dapat berteriak satu sama lain untuk menemukan posisi mereka masing-masing. Namun karena sulit untuk dapat berkoordinasi dan tidak melihat posisi dari masing-masing dari mereka, di sini mereka pun memutuskan untuk melepaskan sebuah serangan dari 4 arah mata angin yang berbeda. Dan ketika mereka melepaskan serangan yang sangat-sangat kuat, tentunya hal itu memberikan efek yang sangat mengerikan, membuat mereka pun bergetar, membuat area dari Sekte Mo kembali bergetar. Dan itu membuat mereka pun murid-murid dari Sekte Mo berpikir apakah susunan formasi telah dihancurkan? Ya sepertinya begitu, mereka telah menyerang lapisan kedua. Ucap dari orang-orang ini. Sambut dari
lobbying. Tapi di sini untuk gadis Xiaoqiu dia pun tidak peduli dengan itu semua. Bahkan saat ini dia hanya memegang perutnya dan dia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena susunan formasi yang ada di tempat ini tidaklah mudah untuk dapat dihancurkan. Formasi kedua jauh lebih sulit daripada formasi pertama. Ucap dari Xiaoqiu yang membuat mereka pun jadi bingung. Apa? Bagaimana mungkin gadis kecil ini tahu segitu banyaknya? Tapi melihat Xiaoqiu yang sedang memegang perutnya membuatnya pun bertanya, kenapa gadis ini malah megang perut? Dan untuk Xiaoqiu dia pun mengatakan kalau dia lapar. Waduh. Tapi di sini setelah Xiaoqiu dia makan banyak di sini, Xiaoqiu dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena susunan formasi yang ada di tempat ini sungguh sangat kuat. Bahkan untuk formasi tingkat kedua itu terlihat cukup sangat mengerikan karena jika kau masuk maka kau tidak akan mungkin dapat keluar. Walaupun kita nantinya bakal tersesat di dalam sana, tapi fitur utamanya bukanlah itu. Selain membuat orang tersesat, tapi di dalam tempat itu dapat menciptakan duplikat dirimu sendiri. Ucap dari Xiaoqiu sembari makan bakpao. Waduh, dan itu jelas membuat mereka pun jadi bingung. Duplikat maksudnya? Ya, Xiaoqiu dia pun mengatakan ketika kau melepaskan kekuatan spiritualmu di dalam tempat itu, maka susunan kabut yang ada di dalamnya juga akan memunculkan cloning ataupun wujudmu, bayangan-bayangan dirimu untuk datang melawan dirimu sendiri. Dan kenapa Xiaoqiu dia tahu itu semua? Karena sebelumnya terakhir kali aku membuat masterku marah, dia melemparkanku ke dalam tempat itu dan aku tahu betul dengan apa yang ada di dalam sana. Dan duplikatnya memang gak sekuat kita, tapi jumlahnya banyak. Itulah yang membuatnya sungguh mengerikan. Ucap dari Xiaoqiu yang ternyata pernah dibuang sama Dongli ke tempat itu karena dia bengal kayaknya, bandel. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya untuk para penyusup, mereka pun juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka melepaskan serangan yang sangat-sangat banyak dan juga kuat. Tapi kenapa susunan formasi ini enggak bisa dihancurkan, yang membuat mereka jadi tambah bingung. Apalagi ketika mereka melihat kalau ternyata saat ini muncul beberapa bayangan tepat di hadapan dari mereka. Hei, siapa itu? Keluarlah! Ucap dari orang ini. Dan ketika dia melihat lebih detail ternyata itu adalah wujud bayangan dari dirinya sendiri sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Xiaoqiu yang sebelumnya. Dan itu jelas membuat mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat ini dan membuat kini mereka pun langsung terjadilah letupan energi di mana-mana. Mereka sedang berselisih dengan bayangan mereka sendiri dan apa yang mereka lakukan ternyata telah dipantau oleh Li Xiaoqi dan juga yang lainnya yang saat ini mereka juga telah tiba. Hei, ada apa? Kenapa mereka semua masih terjebak? Ucap dari Nona Xian yang bertanya, dan hal itu pun dibenarkan oleh Dongli. Lapisan kedua dari formasi pelindung ini adalah formasi kabut ilusi. Jawab dari Dongli. Di sini Dongli dia juga menjelaskan kalau sejatinya susunan formasi yang ada di tempat ini di lapisan kedua bukan cuma untuk membuat orang lain kehilangan arah, tapi formasi ini juga menciptakan sebuah ilusi yang dapat meniru kekuatan lawan sejauh 6 hingga 70% dari kekuatan aslinya. Ucap dari Dongli. Wow. Dengan hal itu tentunya membuat Nona Xian dia pun bertanya-tanya bagaimana bisa formasi ini dapat diciptakan. Dan jika formasi ini sangat kuat, lantas kenapa kau terlihat khawatir? Tanya dari Nona Xian. Tapi di sini untuk Nona UR dia pun mengatakan walaupun formasi ini sungguh sangat kuat, tapi tetap saja dengan banyaknya jumlah kultivator jahat yang ada di dalam tempat itu dan menyerang dari segala arah, tentunya sumber energi yang berasal dari formasi ini juga akan cepat terkuras. Maka dari itulah sebenarnya formasi ini dapat dikalahkan jika mereka terus melakukan sebuah aksi dan mengelur waktu, maka formasi ini akan dapat mudah ditembus dengan sendirinya. Ucap dari Nona UR yang memberitahukan kalau bagaimana cara mengcounter formasi ini. Oh, jadi begitu. Tapi di sini untuk Xiaoqi dia pun mengatakan kepada ciwi-ciwi ini untuk segera kembali duluan aja. Kembalilah pulang ke sektemu dan aku ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Ucap dari Xiaoqi. Maka setelah kini Dongli dan juga yang lainnya mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Dan untuk Nona Xian sebelum jalan dia juga berujar kepada Xiaoqi untuk hati-hati. Yes, tenang saja. Suamimu ini selalu menyerang tanpa ragu. Kapan aku pernah menyerang tanpa sebuah perlawanan? Ucap dari Xiaoqi yang membuat Nona Xian dia pun teringat dengan penyerangan dari Xiaoqi ketika malam di kamarnya. Waduh, dan ini jelas membuat Nona Xian jadi malu-malu. Dan harusnya yang sudah bercewek pahamlah sama jokes dari Xiaoqi. Waduh. Oke, kita lanjutkan. Namun setelah mereka pergi dari tempat ini dan kembali ke sektemu, di sini Xiaoqi dia berujar, sekarang bagaimana? Kenapa kau masih belum mau menunjukkan wujudmu? Ucap dari Xiaoqi yang sadar betul kalau ternyata saat ini ada seseorang yang bersembunyi di balik ini semua. Di mana orang itu kini dia pun keluar dari dalam sebuah distorsi ruang dan dia juga berujar. Saat Yellow River melintasi sebuah perbalasan, para kultivator pedang dari King Zhou akan habis tanpa ampun.
Ucap dari orang itu yang membuat Ali Shaggy hilih. Macam betul aja bah. Tapi di sini ketika Ali Shaggy dia membantah kata-kata orang itu, membuat orang ini dia pun mengatakan, kau Ali Shaggy, kau sungguh sangat cerdas. Kau bahkan paham semua trik yang telah kami berikan secara langsung dengan sekali lihat. Tapi sayangnya bagian atasmu akan menjadi koleksi bagiku. Jawab dari orang ini yang memang memiliki niat jahat kepada Ali Shaggy. Tapi untuk Ali Shaggy dia pun tahu kalau orang ini memiliki niat jahat kepada dirinya. Dan selain itu juga Ali Shaggy dia juga bingung bagaimana bisa orang ini dapat bekerja sama dengan seorang kultivator iblis. Karena biasanya kultivator biasa tidak mungkin mau bekerja sama dengan kultivator iblis sekalipun mereka adalah kultivator jahat. Dan di sini Ali Shaggy apakah master dari orang ungu ini tidak keberatan jika dirinya bekerja sama dengan para kultivator iblis. Tapi di sini untuk bocah ini dia gak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Ali Shaggy. Dan jika ingin Ali Shaggy tahu dengan semua informasinya, maka cari tahulah sendiri. Atau kau bisa berikan bagian atasmu dan aku akan meletakkannya, memasangkannya di leherku. Dengan begitu kau bisa mendapatkan semua ingatan diriku. Ucap dari orang ini yang memang memiliki niat jahat kepada Ali Shaggy. Tapi di sini Ali Shaggy dia pun langsung mengacungkan item miliknya dan dia juga berujar, wah sepertinya cukup masuk akal. Kalau begitu kenapa kita tidak coba untuk mengambil bagian atasmu dulu. Ucap dari Ali Shaggy yang kini dia pun langsung melakukannya. Kau bekerja sama dengan para kultivator iblis dan sebelumnya kau juga mencelakai muridku serta melakukan aksi yang jahat kepada para penduduk kota. Dan sekarang aku akan menyelesaikan ini semua. Ucap dari Ali Shaggy. Tapi sosok pria ungu itu tidaklah mudah untuk dapat dikalahkan, dimana dia juga berujar, Ali Shaggy, sepertinya kau terlalu terburu-buru. Bukankah kita sebelumnya pernah bertemu? Kau harusnya juga tahu cara seperti ini tidak mungkin dapat mengalahkan diriku. Ucap dari pria ungu itu. Dan untuk Ali Shaggy, ya aku tahu itu. Mana mungkin hanya dengan serangan biasa kau dapat berakhir. Karena sejatinya ini adalah pertandingan melawan bos. Ucap dari Ali Shaggy yang membuat sosok pria ungu ini dia pun bingung. Bos apaan? Aku tidak mengerti dengan ucapanmu. Tapi jika kau tidak berniat untuk menghabisiku, lalu kenapa kau menyerangku? Ucap dari orang ini yang kini dia membagi tubuhnya dengan jumlah yang sangat banyak. Dia menggunakan teknik Kage Bunshin miliknya. Dan untuk Ali Shaggy, yap, aku ingin melakukannya karena itu sangat menyenangkan. Ucap dari Ali Shaggy. Dan di sini Ali Shaggy dia pun juga merasakan letupan energi yang sangat kuat di sekitaran dari Sekte Mo, yang artinya para penyusup itu mereka masih mencoba untuk dapat menyerang susunan formasi itu. Sepertinya Dongli dan yang lainnya mereka belum bertemu dengan para kultivator jahat itu, pikir dari Ali Shaggy. Tapi di sini melihat Ali Shaggy yang sepertinya fokusnya sedikit terganggu, membuat sosok pria ungu ini dia pun mengatakan kalau saat ini para kultivator iblis mereka sedang mencoba untuk merusak formasi pelindung dari Sekte Mo, dan sementara kau harus melawan diriku dan kau pasti akan sangat kerepotan. Dunia memang selalu begitu. Bahkan seseorang yang berbakat seperti dirimu saja akan menghadapi sesuatu yang sangat-sangat sulit, membuat dirimu jadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Dulunya aku juga sama seperti dirimu. Kami berbagi tubuh yang sama, tapi pada akhirnya kami hanyalah boneka dari sesuatu itu. Ucap dari orang ini yang membuat Ali Shaggy dia berujar, sudah. Hentikan rengeanmu dan aku tidak mau mendengar semua tentang kisah kelam dirimu. Itu tidak penting. Aku bukan hanya dapat menghajarmu, tapi aku juga dapat menyelamatkan sektemu jika aku mau. Ucap dari Ali Shaggy. Dalam arti lain, Ali Shaggy saat ini dia agak sedikit tertekan karena harus melindungi sekte dan juga melawan pria ungu ini. Dan itulah yang dipikirkan oleh pria ungu. Dan untuk Ali Shaggy enggak peduli, dia dapat menyelesaikan ini secara bersama-sama. Dan melihat Ali Shaggy yang sungguh percaya diri membuat pria ungu itu kini dia pun menyiapkan sebuah serangan untuk melihat seberapa tangguh dari Ali Shaggy. Kalau begitu, cobalah kau bertahan dari seranganku. Ujar orang itu yang kini dia pun melepaskan serangan dari masing-masing bayangan yang ada bersama dengan dirinya ke Ali Shaggy. Dan dia pun yakin dengan serangan yang dia miliki dia dapat mengalahkan Ali Shaggy. Karena saat ini aku ada di rank 7 tingkatan 6. Dan hanya dengan kekuatan spiritualku saja cukup untuk dapat mengalahkan Ali Shaggy yang hanya ada di rank 6 tingkat 2. Bakat istimewa yang kau miliki memang luar biasa. Dan jika kau diberikan waktu beberapa tahun lagi, mungkin aku tidak akan mungkin lagi dapat menandingi dirimu. Tapi sekarang sayangnya semuanya akan berakhir. Ujar dari orang ini. Tapi di sini dia pun ternotis ketika ada seseorang yang berujar, "Yop, jika aku diberikan sedikit waktu beberapa tahun lagi, ya mungkin aja bahkan tuanmu sendiri aja nggak bisa, bahkan takut ketika bertemu dengan diriku, bahkan sampai kencing pun di celana." Ucap dari Ali Shaggy yang tentunya mengejutkan bagi orang ini, karena saat ini ternyata Ali Shaggy
tidak terluka sedikit pun. Bahkan lecet aja kagak. Dan melihat Lee Seung-gi dapat bertahan tentunya mengejutkan bagi orang ini. Bagaimana bisa Lee Seung-gi bertahan sampai sejauh ini menggunakan atribut langit dan juga bumi untuk dapat melindungi diri. Padahal yang dia tahu kekuatan atribut hanyalah kekuatan support, tidak mungkin dapat digunakan dengan cara seperti ini. Tapi untuk Lee Seung-gi dia berujar sudah cukup. Jangan terkejut dulu karena pertunjukan masih belum dimulai. Ucap dari Lee Seung-gi yang kini dia pun melepaskan energi yang sangat-sangat kuat. Dia pun memancarkan energi yang sangat kuat ke udara yang akan membuat Lee Seung-gi dia memanggil Black Dragon miliknya. Dan bagaimana Lee Seung-gi akan menghadapi pria ungu ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.